ketika kita buka mata aja, kalau kita nggak langsung duduk berdoa ngomong, kita lalai sebentar aja, ngelamun aja, udah setan pasti ngomong sesuatu. Atau nggak usah ngelamun lah, lihat sesuatu yang kenyataan di depan mata yang nggak baik ya kan. Utang gitu. Belum lihat HP, waduh ada tagihan ya kan. Sebenarnya ketika dia berdoa, yang Tuhan inginkan adalah kekuatan imannya itu muncul di situ. Nah tapi di tengah jalan aja dia udah nanya, ini udah mau deket Juni loh Bu, saya akhirnya jawab apa? Justru seperti ini kamu tidak akan lihat jawaban doa itu terjadi. Iman itu lemah kalau ketika diperhadapkan sama kenyataan, ya kan? Kita misalnya perang rohani gitu. Doa alam nama Yesus sembuh, tapi ternyata makin buruk. Nah iman kan jadi drop gitu. Jadi Ibu punya tips gak, iman ini didasarkan oleh apa mestinya supaya iman ini menjadi kuat gitu? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Kali ini saya mau ngajak perang nih dengan Ibu Valentina Irawan. Mari kita perang ya. Kayaknya setiap kali ketemu masih perang ini. Nggak, ini masalahnya kan peperangan rohani gitu loh ya. Hari-hari ini kan kita seringkali juga menghadapi tantangan-tantangan itu gitu ya. Padahal dalam sebuah perang itu kan mesti pakai senjata gitu kan. Kita sebagai orang percaya nih, anak-anak Tuhan ini seringkali kita nggak pakai senjata kita maksimal gitu. Nah kali ini saya mau nanya ke Ibu Valen karena pasti sering perang ya, perang rohani gitu ya. Sering perang. Pelepasan ya. Gitu ya. Masa nggak perang sama daging deh. Sempet kalah gitu nggak kalau perang gitu? Asal gini, asal kita percaya yang menyertai kita siapa. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita orang percaya, dalam peperangan itu nggak ada kata kalah. Cuman seringkali kita merasa kalah kalau kita merasa bahwa apa yang kita doakan dalam peperangan sepertinya tidak terjawab. Padahal sesungguhnya ada hal-hal yang sudah terjawab, hanya kita nggak nyadarin. Nah coba sih saya kasih contoh gitu Pak ya. Kita dulu di satu kota ya, saya nggak usah sebutin kotanya karena di kota ini juga banyak pendoa gitu ya. Nah ada tim-tim pendoa di situ. Nah kebetulan kita ini sering sekali doa keliling, doa keliling peperangan merebut kota. Nah itu namanya begitu ya. Ada yang namanya pematokan, ada pencurahan minyak begitu. Nah beberapa tim ini udah sering sekali keliling di alun-alun. Nah karena di alun-alun itu setiap hari kan mesti ada orang jualan di situ juga, ada para pengemis di situ, ya pengamen semua ngumpul. Nah kita mematok tengah kota. Kota ini kita serahkan kepada Tuhan supaya ada kesejahteraan, ada kemakmuran, orang-orang yang di sana diberkatin dan menjadi orang yang percaya diselamatkan. Nah singkat cerita, satu saat alun-alun yang biasanya kotor gitu ya, terus juga acak-acakan lah gitu, tiba-tiba udah jadi bersih, jadi taman kota, jadi cantik. Nah ini para pendoa nih mulai pamer diri nih gitu ya. Ini berkat gue nih yang doain terus nih. Jadi ada yang mulai ngomong, iya kita sering loh kesana doa, kita sering gitu. Di situ saya akhirnya ngambil satu kesimpulan. Kenapa sih harus rebutan saya yang berdoa? Padahal kita ini kan tugasnya cuma berperang dalam doa. Tetapi kemenangan itu kan memang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi sebenarnya yang merealisasikan segala sesuatu yang terjadi dengan nyata itu kan Tuhan sendiri. Jadi terkadang pada waktu kita berdoa nggak kelihatan apa-apa, nggak ada yang ngomong loh. Nggak ada yang ngomong saya yang berdoa dan kita udah menang gitu. Tapi ketika melihat hasilnya baru kita ngomong, oh saya yang berdoa. Tapi dari 10 tim yang berdoa, apakah hanya karena satu orang yang berdoa ya sehingga itu jadi terrealisasi? Yang saya pikirkan pada saat itu hanya belajar untuk sebenarnya setiap kali kita masuk di dalam area peperangan kita nggak mungkin kalah asal tidak ada celah yang dibuka. Nah oleh sebab itu kenapa di satu kitab Efesus ini ada yang namanya perlengkapan senjata rohani. Nah kita sering sekali membawa perlengkapan senjata rohani ini dengan hurufiahnya. Tapi kayaknya hari ini kita akan bahas secara rohaninya. Oh, jadi apa ya? Mungkin ketika berdoa itu ada sedikit keraguan sehingga apa ya kita ini doa saya ini berkuasa nggak ya gitu kan? Mungkin yang dimaksudkan oleh Bu Valen seperti itu. Tapi ketika sudah ada hasilnya, baru nih kita klaim, oh itu hasil doa kita gitu ya.
Padahal di Efesus 6 gitu ya, mulai ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan kekuatan kita sendiri ya. Kalau dipikir-pikir ya banyaklah kelemahan kita gitu. Tapi Tuhan ingin Tuhan menghendaki bahwa supaya kita kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Nah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu kayak apa sih rupanya? Jadi sebenarnya di sini kan tipu muslihat, bukan iblisnya. Nah, kita sering kali kepengen ngelihat yang modelnya genderuwo gitu ya, yang rambutnya panjang gitu kan ya. Kalau yang begitu-begitu mah gampang ya. Apalagi beberapa orang punya karunia untuk melihat gitu ya. Oh, modelnya rambutnya panjang gitu. Tinggal kita ngomong begini aja, dalam nama Tuhan Yesus, enyah gitu. Nah, asal kita percaya bersama dengan Tuhan, roh Tuhan ada di dalam kita, dia pergi. Nah, itu yang saya percaya. Karena kami juga sering melayani yang seperti ini ya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-11 adalah bertahan untuk melawan tipu muslihat. Nah, di situ tipu muslihat itu kan bicara akal-akalan nih, tipu-tipuan. Nah, itu terjadi bukan ketika berdoa saja. Itu terjadi setiap hari, Pak. Contohnya misal gitu ya, tipu muslihat iblis salah satunya ketika kita mendengar isu tentang negatifnya saya misalnya gitu ya, dan saya mulai terpancing nih, padahal saya nggak tahu itu yang saya dengar benar apa enggak sih sumbernya, atau apa yang dikatakan negatif tentang saya ini benar apa enggak, dan pada akhirnya kita terpancing nih, jadi emosi, kita jadi marah, kita mulai memikirkan saya bikin salah apa sih gitu ya, kenapa kok sampai dia bicarakan yang negatif tentang saya sih kan gitu. Ini sering terjadi di kalangan kita Pak ya. Sekalipun kita bilang saya ngerti firman, saya berjalan dengan Tuhan, tapi seringkali jadi baperan gitu kan, sensitif, terus menangisi diri dan akhirnya bermusuhan dan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Nah, ini sering terjadi, ini tipu muslihat. Salah satunya untuk memecah belah, lebih-lebih lagi begini. Salah satunya sakit hati, kepahitan, itu racunnya setan. Kalau itu sudah ada di hati kita, maka lenyaplah firman ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, mulailah kehidupan itu hilang. Damai sejahtera hilang, sukacitanya hilang. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan di sini peperangan itu setiap hari. Karena peperangan itu bukan hanya ketika kita berdoa atau di kamar doa. Itu event khusus, Pak. Untuk kita mungkin lagi berdoa untuk bangsa, negara atau hal-hal yang bicara tentang sebuah persoalan masalah gitu ya. Tapi tipu muslihat iblis ini terus bekerja tiap hari dari pagi sampai malam. Suami istri aja. Kadang baru ngomong baik-baik gitu ya. Ada satu kata aja konslet. Bisa konslet loh, Pak. Rupanya itu ya, rupanya iblis yang suka memecah belah ini ya. Nah, tapi kita juga nggak bisa nyalain iblis juga ya. Karena kita nggak paham. Jadi kita kan kepancing di dalamnya. Itu udah masuk dalam jerat tipu muslihat itu tadi. Makanya disebutkan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, seringkali dalam pelayanan Ibu tentang apa? Pengusiran setan, tentang pelepasan roh-roh jahat di udara ini seperti apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh-roh jahat. Ini sebenarnya struktur pemerintahan. Makanya Tuhan kita itu raja di atas segala raja. Kita juga punya kingdom, ya kan? Sebenarnya kita ini kan anak-anak raja gitu. Jadi ada protokol kerajaan yang harus ditaati. Kalau kita lihat lagi di kitab Yakobus kan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Nah, jadi kuncinya sebenarnya nanti salah satu dari senjata Allah ini adalah sebuah ketaatan dalam firman, supaya kau bisa menang melawan iblis. Jadi bukan hanya bicara aku tengking engkau, aku usir, aku patahkan, aku hancurkan. Karena kalau kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul, kita menemukan anak-anak Skewa yang coba menengking setan, tapi mereka yang akhirnya diterjang. Karena sebenarnya mereka hidup sebagai orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, bahkan dia berkata aku menyumpahi engkau demi nama Yesus. Nah, menyumpahi, dia sebenarnya tidak menghormati nama Tuhan, dia tidak hidup dengan menghormati Tuhan yang hidup itu, sehingga ketika dia hanya pakai nama Yesus juga, yang sekalipun Alkitab berkata nama Yesus nama di atas segala nama, ya kan, nama yang berkuasa, tapi dia nggak bisa pakai.
Karena nama itu nggak bisa buat dipermainkan, ya kan? Sehingga ketika dia pakai, dia tengking tuh setan di anak-anak Skewa, malah setannya pindah ke dia gitu ya. Nah, selama saya pelayanan juga ada kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak selalu harus ditengking, karena bukan setannya. Kadang-kadang mereka tanya begini, suami istri ini bertengkar terus gitu kan? Bu, coba lihat nih di rumah kita mungkin ada roh-roh yang nggak enak gitu. Kenapa rumah ini panas gitu kan? Terus juga mungkin ada barang-barang yang harus dibakar dan sebagainya gitu ya. Karena sudah punya pengalaman sendiri juga gitu ya. Ketika dulu saya juga belum paham tentang peperangan rohani, saya juga dilayani beberapa hamba Tuhan dan mereka mencari barang-barang di rumah saya semua dibakar. Ya, saya bilang tidak salah karena Alkitab berkata juga barang tumpasan itu harus dimusnahkan. Jadi seperti gambar naga lah, barong lah dan sebagainya, ular lah, mungkin juga pisau, keris yang dipasang kemudian kita suka, samurai dan sebagainya, itu tergantung hati kita juga kan. Kalau kita terlalu cinta ya jadi barang berhala kan gitu ya Pak ya. Akhirnya saya punya mandau, suami saya dari Kalimantan dikasih temen gitu ya. Saya cuma taruh di atas lemari, itu sama hamba Tuhannya harus dibakar gitu kan, dibakar, dibuang supaya rumah ini tenang. Ternyata bertengkar terus juga. Nah ya, Bapak ngerti maksud saya. Nah, akhirnya saya diajarkan Tuhan tentang peperangan rohani yang sesungguhnya bukan itu saja. Ya, salah satu dari kita harus punya senjata ikat pinggang kebenaran. Nah, ini ada lanjutannya soalnya. Jadi hati-hati buat Anda yang cuman dalam nama Yesus, hati-hati Anda yang diterjang sendiri tuh sama setan tuh. Karena ada syaratnya gitu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah gitu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Sebenarnya Bu ya, berikat pinggang kebenaran. Mana ada sih manusia yang benar di dunia ini? Memang tidak semua manusia benar, tapi kan kita percaya kita yang tidak benar ini oleh kuasa darah Yesus kita jadi dibenarkan karena Dia yang berkorban buat kita. Ya, itu yang pertama, ya kan? Kita kalau nggak mungkin hari ini kita berkata saya ikut Tuhan Yesus, ya kan? Sebenarnya ikut Tuhan Yesus bukan keturunan, ya, harus mengerti gitu. Kita ini benar-benar dibayar lunas di atas kayu salib. Sampai hari ini pun kita masih bisa buat salah. Tapi Tuhan juga berkata kalau engkau dengan setia mau mengakui setiap kesalahanmu, setiap dosamu, dan sebenarnya tidak melakukannya lagi. Nah itu intinya di situ. Jadi kita juga nggak bisa excuse dengan gue salah, minta ampun tuh diampunin gitu. Nggak bisa terus hidup seperti itu gitu kan. Kita mesti ngerti bahwa kasih karunia bukan untuk dipermainkan. Kita benar-benar dibeli dengan satu tujuan, diselamatkan. Tapi juga selama kita bernafas, Tuhan juga punya tujuan yang Dia mau kerjakan bersama kita. Nah sebenarnya kalau urusan hidup kita aja kita percaya segala sesuatunya pasti baik karena Dia yang punya rencana. Nah cuman seringkali ya itu tadi kita masuk tipu daya. Sembari orang lain kok sudah diberkatin, saya kok belum ya. Sembari orang lain kayaknya hidupnya lebih terkenal, saya kok enggak ya gitu. Nah untuk kita masuk di area peperangan ini kan salah satu tempat iblis itu sering bicara kan di pikiran Pak. Jadi pikiran kita ini benar-benar tempat di mana dia bicara. Dan disinilah kita sering perangnya. Antara yes or no, keputusan hari ini apa yang harus saya ambil ya kan. Memang gak ada manusia yang benar tapi kita punya firman. Kenapa kita ini dari sekolah minggu selalu diajarkan setiap hari baca Alkitab ya. Nah karena saya hanya percaya gini, Valen ini adalah manusia roh yang tinggal dalam tubuh. Ini saya suka sekali perkataan ini. Jadi Valen ini manusia roh yang tinggal dalam tubuh. Tubuh saya ini sebenarnya hanya untuk saya berkegiatan. Sesungguhnya Valen ini sudah manusia roh. Manusia roh ini punya makanan khusus, bukan steak, bukan soto ayam gitu ya. Butuh makanan juga rohnya ya. Roh kita butuh makanan yaitu firman. Firman ini makanan roti yang hidup. Nah roti hidup adalah Yesus sendiri ya kan. Nah ketika firman ini setiap hari kita baca dan kita renungkan, satu saat setiap firman itu akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya tiba-tiba kita ingat, oh ayat ini, aku sanggup, Allahku memberikan Allahku mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus Tuhan gitu ya. Nah ketika kita susah, ketika kita merasa aduh besok ini cukup nggak ya, tiba-tiba muncul tuh firman itu gitu ya. Itu menguatkan kita lagi untuk maaf ya, terkadang kita berpikir bahwa hutang itu adalah solusi kan.
Akhirnya kita hutang sana, hutang sini, hutang sana. Kita anggap itu jawaban doa. Padahal di dalam satu peperangan rohani adalah kita ini harus menyaksikan kemenangan yang benar-benar menang. Nah, bukan terus ada yang bilang gini, tapi sampai hari ini kita nggak ditolong Tuhan gitu ya. Nah, satu saat saya juga pernah begitu, ketika doa rasanya 10.000 aja nggak datang gitu ya. Atau berharap seseorang memperhatikan saya dan berkata, apa kamu baik-baik saja gitu ya. Juga nggak ada. Nah, ternyata dalam satu keadaan Tuhan juga kepengen kita jadi pribadi-pribadi yang mengenal Dia dan kuat. Dan mengenal Dia secara firman, yaitu kebenaran itu tadi. Jadi bukan benar sebenar-benarnya kita sudah merasa paling benar, Pak, bukan. Tapi dikatakan bahwa ikat pinggang kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, makanya yang di kitab Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, sebenarnya tunduk kepada Allah itu yaitu tunduk kepada firman. Karena dalam 1 Yohanes juga dikatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang tunduk kepada perintahnya. Orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang akan hidup melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mau menang, kita bersama dengan Allah, kita harus mengenal siapa yang bersama dengan kita. Nah, mengenal Dia bukan hanya bicara pribadinya secara utuh begitu, tapi firman yang benar-benar harus kita taati. Contoh begini, saya pendoa, tapi saya suka berbohong. Pokoknya bohong udah makanan. Kan kadang kita bisa ketemu, Pak, orang-orang yang bohong itu bagi dia ini bohong putih kok, nggak ada masalah gitu ya. Tapi Tuhan ajarkan buat saya pribadi, setiap apa yang diucapkan orang benar, orang benar itu besar kuasanya. Jadi kalau lewat mulutmu itu tidak benar, seperti Yakobus berkata, dari satu sumber nggak bisa keluar 2 mata air gitu, nggak bisa 2 rasa. Jadi kalau kamu mau jadi orang benar, ya benar, lurus, benar. Nggak ada bohong di situ, nggak ada fitnah di situ. Ini mulut nih, khususnya baru mulut, Pak. Itu belum yang ada di sini, belum ada yang di pikiran, belum ada yang di hati, ya kan? Itu semua benar-benar diperhatikan loh oleh surga. Jadi bukan hanya karena saya pendeta, kemudian saya melayani, atau kita aktivis gereja, kemudian kita melayani. Ketika kita masuk peperangan, maaf, tadi ditanya, pasti menang. Nah, kalau saya sih percaya pasti menang, asal kita hidup benar aja gitu. Dengan salah satunya ini, ikat pinggang kebenaran. Kenapa, Pak, ditaruh di situ berdirilah tegap? Nah, berdiri tegap, ya kan? Ikat pinggang. Waktu kita kecil sering kali di sekolah tuh anak-anak nakal ya, Pak, ya, kadang kita mau duduk, kursinya ditarik. Nah, waktu ditarik kan bisa jatuh tuh ya. Jatuh biasanya akibatnya bisa tulang belakangnya ini patah dan tiba-tiba dia jadi lumpuh atau buta. Nah, patahnya tulang belakang ini kan berkaitan dengan pinggang. Nah, kekuatan pinggang ini yang membuat seseorang bisa berdiri dengan tegap. Itu loh. Jadi Tuhan minta yang pertama itu ya kebenaran itu. Itu nggak bisa ditawar. Itu artinya firman itu ya harus, langkah pertamanya harus dibaca gitu ya. Dibaca setiap saat, tapi dibaca, didengar. Tapi nggak cuma dibaca, didengar, tapi juga dilakukan sehingga itu menghidupi dalam kehidupan kita gitu ya. Pak. Tapi seandainya ada orang yang benar, gampang kok, saya sudah dibenarkan oleh darah Kristus kok gitu. Itu pun ya jadi gak sakti lagi ya. Sebenarnya enggak. Masuk dalam peperangan rohani ya. Karena hidupnya sembrono gitu. Ya saya sudah dibenarkan kok gitu. Tapi sebenarnya enggak, juga ada kasus-kasus tertentu itu kasih karunia dan kedaulatan Tuhan ya, Pak ya. Beberapa orang tanya masa gini, orang itu udah salah gitu ya, kok masih bisa punya karunia ya? Orang itu begini kok masih gini ya. Tuhan itu selalu mementingkan umatnya. Kadang satu orang ini tidak akan membuat Tuhan melalaikan juga apa yang janji Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Contoh misalnya saya gembala ya, saya ini udah punya salah gitu, tapi saya masih bisa berguna untuk para jiwa-jiwa jemaat yang dipercayakan. Cuman kan beberapa orang jadi berkata, kok rasanya Tuhan jadi nggak adil gitu ya? Kok ini orang sudah punya salah gitu ya? Kok masih dipakai juga ya? Atau pernah buat salah, kok masih dipakai? Nah, ini menjadi satu rahasia kasih karunia-Nya Tuhan, yang Tuhan bukan hanya peduli sama satu orang ini, nanti dia punya urusan. Saya yang salah ini punya urusan sendiri sama Tuhan. Tapi kenapa kok masih Tuhan mau pakai ya gitu? Yang penting misinya ini terselesaikan lewat orang itu gitu ya. Oke. Jadi bisa jadi seperti itu, dan dikatakan di sini berbaju sirakan keadilan. Apa ini maksudnya, Bu?
Baju sirah. Ketika kita maju berperang itu kan kita biasanya pakai baju sirah tuh Pak. Ya. Nah baju sirah ini kita contohkan si Daud waktu dia disuruh pakai bajunya Saul itu kan kegedean ya. Dia nggak mau tuh ya, akhirnya dia tanggalkan. Jadi baju sirah itu kan semuanya harus pas di badan tuh ya, harus pas gitu. Jadi kalau kita bicara tentang adil, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita itu bukan yang menurutku benar loh Pak, tapi menurut Tuhan benar, adilnya itu loh ya. Seperti misal kita punya 2 anak gitu ya, punya 2 anak atau anak saya aja. Ketika waktu kecil dia minta ini sama papinya, minta tape. Terus papinya ngomong gini, kamu nggak suka tape? Dia bilang aku mau makan tape, aku suka. Akhirnya si papa ngomong begini, kalau begitu kalau kamu nggak makan papa hukum loh. Nah akhirnya dia bilang nggak apa-apa, aku pasti suka. Sampai dibawa pulang ke rumah dia ternyata cuma makan 1 sendok dan dia uwe gitu kan ya, masih kecil toh. Akhirnya sama si papa dibawa ke kamar mandi loh. Dimasukin dia di kamar mandi. 5 menit ya kata papanya, karena kamu sudah konsekuensi bilang mau dihukum. Ya dia mandu-mandu, dia masuk di situ, dia duduk di situ di kamar mandi, tapi si papa kan ada di depan kamar mandinya ini ya. Nah secara kita mungkin mikir nih orang tua juga nggak bagus ya anak ditaruh di situ. Tapi ketika anak itu buka pintu dia lihat ada papahnya di situ gitu ya. Nah sebenarnya terkadang kayak saya gini ya, pelayanan Pak ya, ada beberapa anak-anak yang nakal gitu ya. Dulu di ministry kita itu ada yang udah dibilang nggak boleh nato, dia tetap nato gitu ya. Terus kadang dibilang jangan mabuk, dia mabuk juga. Padahal dia juga ikut berdoa. Bicara adil nggak adil, saya waktu itu nggak ngerti. Saya udah doa aja, saya terus bilang, saya nggak sadar kalau saya berdoa seperti Musa akhirnya. Saya nggak besarin mereka, saya nggak kasih makan mereka juga bukan anak saya gitu. Saya bilang, tapi anak-anak ini bikin saya sakit hati. Tiap hari saya mesti doa merebut mereka kembali untuk melayani. Udah Tuhan saya nggak mau lagi nih anak-anak, saya bilang gitu. Tapi pada saat itu Tuhan ajarin saya kasih lagi. Tuhan bilang begini, mereka orang-orang yang seperti di Niniwe, nggak ngerti membedakan tangan kanan tangan kiri. Lalu kalau dibuang begitu aja, di mana kasih Kristus yang sesungguhnya? Jadi saya harus berlaku adil dalam arti begini, dia yang dianggap anak-anak yang nakal saya ambil kembali, sedangkan beberapa ini anak ini baik-baik. Nah mereka juga mikir, Cece kok gitu? Katanya kalau begini nggak boleh pelayanan, tapi kok anak-anak ini diambil kembali. Nah tapi dari situ saya belajar untuk melihat bukan apa yang dilihat manusia Pak. Saya mulai melihat ternyata nakal itu cuman kulitnya mereka. Ternyata beberapa anak-anak yang nakal ini hatinya kadang lebih bagus daripada anak-anak yang kelihatan baik. Jadi saya nggak bisa bilang ini dibuang, yang ini dipakai. Nah, jadi itu keadilan seperti itu memang tidak mudah ketika kita juga ada di marketplace khususnya. Kalau kita di pelayanan mah semuanya kan malaikat ya. Semuanya anak Tuhan gitu katanya. Kalau di luar baru beberapa ketok anak setan gitu kan ya. Cuman saya jadi, ini ada beberapa teman-teman yang mereka di usia saya juga mungkin terbiasa di marketplace atau apa saya nggak paham, ibu-ibu gitu mereka merokok. Dan beberapa mereka tahu saya pendeta. Dan mereka akhirnya agak sungkan-sungkan dan berkata, ibu sorry. Saya bilang monggo silakan. Saya tidak mau menghakimi mereka dengan itu dosa loh apa. Kan saya nggak pernah tahu kenapa dia akhirnya harus merokok hari ini. Ya mungkin dia nyaman dengan itu, tapi saya akan masuk ke dia dengan cara yang beda. Saya bilang yang kayak begini mah saya udah kenyang, saya bilang gitu di usia remaja pemuda saya, sekarang udah tua, saya bilang gitu. Nggak begini-beginian. Dia bilang berarti kalau sudah tua bertobat ya Bu gitu. Saya bilang iyalah, nanti ada satu waktu kamu pasti berhenti. Nah tapi saya coba adil dalam arti saya dengan dia juga baik, dengan yang dianggap kudus juga baik, karena kita nggak bisa nilai orang dalam kedalaman hati yang paling dalam sebabnya. Oke. Kita bicara selanjutnya nih ya. Apa namanya? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kasutnya ini kerelaan gitu ya. Jadi artinya ketika kita diperhadapkan dengan satu peperangan misalnya, Bu Valen tolong dong doain di sini gitu ya. Padahal mungkin ada satu kepentingan yang lebih besar lah, lebih penting gitu. Tapi apakah kita memiliki satu kerelaan juga dalam melayani itu ya? Itu ternyata kerelaan tuh menjadi satu senjata loh. Jadi
Kerelaan itu sebenarnya memang dari dalam sih Pak ya. Kadang kita bisa ngelayani orang sampai jam 2 pagi, kadang begitu ya. Dan sebuah kasih karunia kalau kita punya kerelaan itu. Itu sebuah kasih karunia. Tapi kembali kalau kita ngerti firman begini, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, ya Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan itu setiap saat ketika mungkin seperti saya kan bukan orang percaya dari kecil ya. Tuhan mungkin nunggu saya dari usia saya lahir sampai di usia 19 tahun itu Tuhan nunggu saya gitu. Nah Tuhan mengasihi saya dengan segala keburukan saya yang udah hancur gak karu-karuan. Akhirnya saya jadi anak Tuhan. Nah terus saya benar-benar merasakan dicintai. Nah ini persoalannya di sini. Saya benar-benar merasa dicintai Tuhan, diterima Tuhan, dicari Tuhan, didapatkan. Nah ini kadang-kadang tidak mendasar untuk kita jadi orang percaya. Ini yang mendasar ini menjadi tidak mendasar karena biasanya generasi kita sudah punya yang namanya agama keturunan. Sehingga ketika melayani pun maaf kata gitu ya, kita lebih cenderung kepengen di mimbar, tampil, dikenal orang. Nah, itu lebih cenderung ke sana gitu ya. Kalau tidak ada pengenalan tentang kasih itu sendiri. Bagaimana Tuhan itu benar-benar merelakan dirinya jadi hamba, menjadi rupa sebagai manusia kan, untuk kita sampai rela mati di kayu salib, dihina, dicaci maki. Bahkan ketika dia hidup dia memberikan kita contoh ya, dari satu kota ke kota lain, dan selalu kita dapatkan ada satu mujizat besar terjadi ketika muncullah belas kasihan di hati Tuhan Yesus. Nah, belas kasihan itu yang penting, Pak. Nah, belas kasihan ini kalau kita nggak deket sama Tuhan, ini sulit. Kita nggak bisa menciptakannya, kita nggak bisa membentuknya, karena hati itu kedaulatan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka belas kasihan, kasih yang ada di Tuhan itu ada di kita. Jadi dalam segala situasi apa kita jadi melayani itu bukan hitung-hitungan. Kita nginjilin orang juga atau kita melayanin orang juga bukan karena ada sesuatu yang untung buat saya. Tapi ketika kita bisa membawa orang itu dalam kelepasan, lihat dia tadi stres, tiba-tiba wajahnya sudah bersinar-sinar. Ada satu kepuasan ilahi yang mendatangkan kebahagiaan buat kita itu loh Pak. Jadi Anda yang melayani gitu ya, mau peperangan rohani tapi Anda memandang dari segi yang lain gitu. Ada punya agenda-agenda pribadi, punya ambisi-ambisi pribadi, nggak sakti loh katanya ntar ya. Ini kan kita mau bicara tentang perang gitu kan. Perang ya tadi sejatinya kita udah menang sebetulnya gitu. Tapi ada banyak ternyata anak-anak Tuhan yang juga kalah karena ya mungkin ini tadi gitu ya. Ya coba kita introspeksi karena kita tidak mengenal hati masing-masing gitu kan. Karena peperangan yang terberat itu adalah memerangi diri sendiri. Betul. Ini loh, ini bicara tentang artinya kalau lu mau perang sama ini si setan, penghulu-penghulu di udara, ya gimana kita menang dulu gitu kan bahwa iya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah ini bicara soal iman. Iman itu kan apa namanya segala sesuatu yang kita percaya, dari sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Seringkali iman itu lemah memang. Iman itu lemah kalau ketika diperhadapkan sama kenyataan, ya kan? Kita misalnya perang rohani gitu. Alam nama Yesus sembuh, tapi ternyata makin buruk. Nah iman kan jadi drop gitu. Jadi ibu punya tips gak iman ini didasarkan oleh apa mestinya supaya iman ini menjadi kuat gitu? Ya itu kembali strong. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya udah nggak bisa pakai ayat lain. Tetap ya kembalinya ke sana ya. Jadi saya kan pernah ngalamin sakit 7 tahun itu Pak. Ini membanggakan loh buat saya sakit 7 tahun itu karena setiap saat saya bisa mati di situ sebenarnya gitu kan. Dan itu bocor pendarahan yang membuat tubuh itu semakin menua sebelum waktunya sebenarnya waktu itu ya. Dan saya juga berdoa, bukan berdoa 1 jam, 2 jam, saya berdoa 5 jam setiap hari. Dan saya masuk peperangan yang seperti biasanya para pendoa lakukan. Segala sakit penyakit oleh kuasa darah Yesus, aku usir, aku tengking. Itu udah semua ya. Udah semuanya. Terus yang bocor-bocor di rahimku, di mana aja yang bocor ditambal gitu kan. Saya berdoa itu 7 tahun, nggak ada perubahan. Tapi yang berubah itu adalah saya semakin bisa menerima penyakit saya dan mulai menikmati. Sembari saya kadang mengeluarkan darah dan sebagainya, dari takut saya akhirnya menikmati dan saya mulai menggunakan
ini peperangan dalam iman itu dengan memperkatakan, karena iman timbul dari pendengaran toh. Saya bukan hanya mendengar kaset khotbah, saya bukan hanya membaca dan berseru, tapi setiap kali di satu titik saya ngeri juga ngelihat sakit itu, saya mulai memperkatakan loh. Saya hanya berkata bahwa tidak selamanya saya akan sakit seperti ini karena Tuhan janji oleh bilurnya saya sembuh. Tapi terus saya alamin seperti itu. Nah, tapi saya semakin kuat, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata diajarin tentang penyerahan total. Penyerahan total inilah yang akhirnya mendatangkan mujizat. Nah, kalau orang mendengar kesaksian saya tentang sakit penyakit, mereka bilang, mujizat apa? Ibu juga ke dokter operasi lagi gitu kan. Tapi itu hal yang membuat saya merasa itu sebuah mujizat, karena bukan masalah sembuhnya itu dengan cara seperti apa. Tapi saya mendapatkan satu pewahyuan pribadi bagaimana menang menghadapi peperangan yang sebenarnya. Ini kuncinya adalah penyerahan total, Pak. Jadi ada satu lagu pada waktu itu, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Nah, itu lagu itu muncul setiap hari saya nyanyikan gitu ya. Dan akhirnya saya mengerti kata berdaulat itu. Padahal saya selama ini nggak ngerti itu kata berdaulat apa. Jadi artinya whatever, apalah Tuhan gitu yang Kau mau kerjakan dalam hidupku, sudah lakukanlah. Aku ikut dah, aku nurut dah, apa aja aku terima. Nah, ini kan kalau ngomongnya gampang sih, Pak. Tapi pada saat saya ngalamin itu, 7 tahun itu ternyata hanya ngajarin itu. Cuma ngajarin itu. Berdamai dengan keadaan dan berserah. Nah itu. Jadi peperangannya kan dengan diri saya sendiri tuh. Nah sampai saya berdoa seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu. Sekalipun Tuhan aku ngompol. Tidak dilepas. Saya ngompol seumur hidup, saya masih sakit seumur hidup. Saya akan tetap mengasihi Engkau, melayani Engkau. Dan sejak itu saya tidak mau lagi minta kesembuhan. Saya mulai enjoy aja dengan pelayanan, tapi justru pada saat itu di tahun itu saya malah anfal, Pak, hampir mati gitu ya. Tapi disitulah akhirnya suami saya udah nggak pakai tanya, dia bawa saya ke rumah sakit, ke dokter, dan saya harus ngelewatin lagi satu operasi besar 5 jam di kamar operasi, dan di situ baru didapatkan rahim saya bocor, kantong kemih saya juga bocor gitu ya. Dan di situ saya harus ada 5 tempat yang dijahit sampai satu saat saya setelah dioperasi, karena mungkin itu akan menimbulkan rasa sakit, saya disuntik Valium. Tengah malam itu saya ingat jantung saya udah hampir pedot gitu ya, Pak, hampir putus gitu. Nah di situ saya baru rasakan kasih sayang Tuhan itu justru di rasa sakit itu dan penyerahan total itu. Seandainya waktu itu saya nggak berdoa seperti itu, mungkin Tuhan izinkan masih agak sedikit panjang untuk saya belajar. Nah sehingga ketika saya udah ngelewatin ini, saya anggap yang paling sulit dalam hidup saya. Nah ketika saya mengalami lagi masalah demi masalah, entah itu masalah teman, masalah perkataan gosip, atau tentang uang dan sebagainya, saya udah tahu kunci saya menang itu adalah penyerahan total. Jadi saya belajarnya bukan perang saja, doa saja, tapi saya harus menenangkan hati saya manage pikiran saya, untuk saya mempercayai, pokoknya tetap pasti ada jawaban. Pasti ada mujizat dan saya nggak mau nangis untuk hal-hal seperti itu. Saya tetap melayani, saya tetap bekerja di rumah, sembari saya nyanyi-nyanyi, kadang air mata saya bisa ngalir sendiri gitu ya. Tapi sampai hari ini saya nyaksikan kuasa itu terus bekerja tanpa harus saya tengking dan sebagainya gitu loh, Pak. Jadi iman itu bukan menuntut apa yang kita inginkan itu terjadi gitu ya. Penyerahan total tadi artinya kan ya sudah gitu kan. Kalau nuntutnya ibu kan sembuh. Tapi nyatanya nggak sembuh gitu kan, penyerahan total. Tapi akhirnya iman seperti itulah yang bekerja gitu, meskipun sembuhnya juga lewat, ya Tuhan bisa menyembuhkan dengan macam-macam cara, termasuk lewat operasi, lewat dokter gitu ya. 7 tahun belajar untuk penyerahan total, berdamai dengan keadaan. Wow, saya rasa mana saya tahan gitu ya 7 tahun seperti itu ya. Dan kemudian terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Lagi-lagi kita diingatkan firman ini ya sebagai pedang ya. Pedang ini kan biasanya dipakai langsung berhadapan-hadapan ya dengan musuh ya. Jadi apa perlu Bu? Maksudnya gini, dalam pelayanan pelepasan itu yang dikeluarkan itu adalah kata-kata firman gitu untuk melawan. Iya. Karena yang paling ditakutin iblis sebenarnya adalah firman Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus dicobai tuh. Waktu dia selesai berpuasa di padang gurun itu, dilawan dengan firman dia kan ada tertulis. Kita semua sering mendengar khotbahnya, kita juga sering belajar, tapi kita sering lalai menggunakannya. Nah kebetulan saya punya kesaksian ini ya. Cuman kadang kalau saya kesaksian model-model begini, saya khawatir orang bilang gini, Ibu Val itu mata duitan. Kenapa? Karena selalu beberapa hal itu menyangkut uang, Pak. Gitu ya.
Dan kenapa saya ada di area itu gitu ya? Saya terlalu sering konseling orang yang benar-benar kesulitan di ekonomi gitu kan. Jadi saya juga bingung, Tuhan sering mengajarkan saya di situ untuk saya bisa mengalami terobosan walaupun sederhana. Saya bisa ajarkan ke beberapa orang yang mereka akhirnya bilang, ya aku mau praktek gitu loh. Cuma untuk beberapa orang yang, Ibu Valen kok khotbahnya berkat terus sih gitu ya. Saya juga bingung jadinya, karena sebenarnya setiap orang kan punya spesialisasi tertentu, di mana dia dulu pernah ngalamin peperangan kehidupannya, dia menang di situ, itu yang dia bagi kan, mestinya gitu. Kan saya cukup lama hidup dalam kemiskinan kalau begitu ya. Cuman kan orang nggak ngerti gitu. Nah, ini baru-barusan ini saya ngalamin ini sedikit lucu sih ceritanya, walaupun dulu saya sering pakai. Jadi saya setiap kali berdoa saya selalu berkata, Tuhan berjanji kekayaan bangsa-bangsa akan pindah ke tanganku. Bahkan doa Yabes itu saya tiap hari doain Pak. Dan saya nggak doakan global, saya doakan khusus untuk anak saya, untuk suami saya, untuk saya. Saya sebutin setiap hari begitu, saya pakai firman. Karena yang saya ngerti, ya ini tadi pedang roh itu harus digunakan. Bangun tidur melek, kalau kita nggak ngomong, setan yang ngomong. Loh, iya benar loh Pak. Iya, betul. Nah, ketika kita buka mata aja, kalau kita nggak langsung duduk berdoa ngomong, kita lalai sebentar aja, ngelamun aja, udah setan pasti ngomong sesuatu. Atau nggak usah ngelamun lah, lihat sesuatu yang kenyataan di depan mata yang nggak baik ya kan. Utang gitu. Belum lihat HP, waduh ada tagihan ya kan. Iya. Nah kebetulan waktu bulan 2 kemarin kan anak saya baru tunangan tuh. Selesai tunangan, mungkin karena memang ngundang ada sekitar 30 orang, tapi yang hadir sekitar 20 aja, yang lain masih takut. Waktu itu Omikron lah Pak ya. Selesai itu anak saya demam gitu, demam. Akhirnya dia seharusnya kerja foto kan, dipending semua nih kerjaan. Namanya anak muda, dia bilang, kalau nggak kerja mama nggak dapat duit, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, duitmu kan nggak habis juga, kamu juga makan di rumah, jangan mikirin duit dulu, saya bilang. Kamu lo butuh apa, masih ada papa mama. Kalau kamu mikirin duit terus, kamu bukan anak Tuhan lo ya. Kamu sekarang berdoa supaya sembuh. Setelah itu kamu bisa kerja. Percaya nanti kalau kamu sembuh, pintu-pintumu akan dibuka Tuhan lebih besar. Saya kasih dia iman seperti itulah ya. Tapi dia terus tiap hari ngomong, aduh ini kok demam nggak turun-turun gitu. Ya. Akhirnya saya jadi ibu tuh juga terngiang-ngiang. Nah itu Pak, apa yang diperkatakan orang sekeliling kita pun bisa masuk kan di telinga kita. Itu terngiang-ngiang apa? Aku mau kerja, butuh duit gitu. Jadi saya ini ada rasa kasihan gitu ya. Ini anak sudah nggak pernah minta uang jajan sejak dia selesai kuliah dan dia bekerja. Pokoknya dia nggak mau gitu. Saya juga jadi merasa gimana, sampai saya bilang, gimana mama transfer duit ya, anggap nutupin kamu punya pekerjaan. Nggak usah, saya kan udah kerja gitu. Tapi saya jadi kepikiran, jadi kasihan gitu loh sama anak itu. Pagi hari saya berdoa, saya nyembah. Dan tiba-tiba saya tuh teringat perkataannya anak ini gitu loh, mengganggu saya, uang gitu loh Pak. Padahal istilahnya secara tanda petik gini, kita ini nggak perlu minta uang, kita ini sudah cukup gitu loh. Dan kita juga nggak butuh uang gitu loh untuk minta sama Tuhan. Tapi dia ngomongnya duit terus gitu kan. Saya mulai agak sedikit gelisah. Nah selesai saya berdoa nyembah, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya udah doa ini semua udah doa, ini saya mau doa apa lagi ya gitu. Tiba-tiba seperti ada satu kekuatan roh, saya lihat ke langit-langit di kamar, saya nuding lagi gini, saya bilang setan kamu dengar baik-baik gitu ya. Terus saya bilang iblis mamon khususnya, duit. Nah saya tiba-tiba sebut begitu, duit kamu dengar baik-baik ya. Kamu tidak bisa buat aku dan seisi rumahku stres. Gelisah. Nah kamu nggak bisa buat seisi rumahku depresi. Karena aku tidak akan mikirin kamu yang harus mikirin aku dan seisi rumahku. Nah kalau didengar orang, gila nih orang doa apa gitu, tapi itu tiba-tiba muncul Pak. Dan saya bilang kamu yang harus dengerin saya, kamu yang harus datang ke keluarga saya, dan saya tidak akan mikirin kamu karena saya anak raja dalam nama Yesus. Udah gitu aja Pak. Ya sudah, saya terus tertawa sendiri, ini doa apa juga saya gitu kan ya. Selesai doa saya baru kayak orang sadar, ini mulai gila nih saya nih gitu ya. Amin. Saya turun ke lantai 1. Nah anak saya lagi baca Alkitab di situ. Saya bilang berhenti dulu, mama mau cerita. Saya cerita mulai sekarang jangan mikir duit ya. Mama udah doa gini loh tadi. Saya bilang mama sudah doa begini. Nah saya ajarin dia. Saya bilang kamu ngomong mulai sekarang kamu masuk kamar doamu. Jangan mikirin duit, kamu bilang sama duit. Kamu mamon harus mikirin saya. Saya nggak boleh mikirin kamu dan kamu nggak boleh stres karena kamu anak raja. Ngerti ya? Diliatin saya gini. Iya. Dia tahu kan mamanya kalau doa aneh-aneh toh. Dia bilang iya mam. Saya bilang lu nggak percaya ya, nanti kita buktikan kenapa Tuhan suruh mama doa ini, saya gitu. Ya udah,
kira-kira siang hari, kebetulan hari itu saya nggak ada pelayanan, siang hari saya istirahat tuh di ruang tamu, saya lagi di sofa gitu sambil buka HP, tiba-tiba ada WA masuk gitu kan, Shalom C gitu. Nah tiba-tiba kok ada foto gitu, saya rada penasaran, biasa ada orang jualan apa gitu Pak. Waktu saya buka, ya ada bukti transfer, ya lumayan Pak, 18 juta gitu, ada 18 juta masuk gitu kan. Saya agak kaget, saya kan lagi nggak minta duit, tapi ini Tuhan cuma ngomong, aku hanya membuktikan bahwa Mamon itu pribadi, dan dia juga bisa punya telinga mendengar kamu bicara. Nah ini bukti, Tuhan cuma pengen ngomong, ini bukti, ketika kamu memperkatakan hal yang seharusnya, maka yang seharusnya yang terjadi. Nah, saya langsung lompat, saya cari anak saya, dia lagi di meja makan. Ngomong apa dia? Saya kasih lihat, saya bilang, ini coba lihat, 18 juta masuk loh. Dia bilang gini, Wi, itu berapa bulan gajiku? Itu luar biasa, Mam. Saya bilang, kita sudah sering ngalamin gini toh, tapi hari ini Mama nggak doa minta loh. Cuma ngomong seperti ini duit masuk, kamu tahu, Tuhan cuma mau buktikan ke kita bahwa kita nggak boleh stres, depresi gara-gara duit, karena duit itu yang harus mikirin kita. Kamu ngerti? Terus dia bilang amin amin. Nah sejak itu rumah saya tenang. Anak saya juga nggak lagi ngomel apa, dia mulai ngerti, oh ya saya salah. Nah jadi ini yang dikatakan pedang roh itu firman Tuhan itu Pak, karena kan ketika Tuhan bilang kamu nggak boleh memperhambakan diri dengan dua tuan, pilih harus Tuhan dipilih, atau Mamon. Ternyata ketika atau berarti Mamon ini pribadi. Nah ketika dia pribadi, dia pasti punya telinga. Berarti artinya tanpa sengaja kalau Anda misalnya ada ini misalnya ada di antara kita yang kepikiran tentang uang itu tentang hutang ya, jangan-jangan Anda sudah dikuasai oleh Mamon itu gitu ya. Mungkin aja gitu. Bisa aja ya. Boleh loh ditiru tadi caranya ya. Mamon, bukan saya cari kamu yang harus cari saya. Ya. Nah, ini sebenarnya Oke. powerful sih. Iya. Memang Tuhan memang powerful ya memang ya. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini dalam arti doa kita udah tahu lah ya tentang doa yang terus-menerus. Ya, betul. Ada satu pertanyaan sih. Sampai kapan ya doa itu didoakan ya? Sampai Tuhan datang. Kan kata kan katanya pray until something happen gitu kan. Sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi terus didoakan terus gitu ya. Ada satu situasi yang gini. Soalnya kalau diterus-terusin kayaknya kok apa ya? Kok kayak kita maksa Tuhan gitu loh. Nah, ini tipis-tipis bedanya dengan iman kan? Ya. Ada satu kondisi yang ini pengalaman deh, lebih gampang ya Pak ya, pengalaman. Jadi ada satu kondisi kayak saya sakit aja ya. Saya berdoa itu selama 7 tahun. Sampai saya berhenti ketika saya dapatkan titik penyerahan total itu. Disitulah Anda berhenti ya. Setelah itu saya stop, enggak lagi minta kesembuhan. Saya mulai minta urapan baru, minta kuasa roh Tuhan, supaya dalam kelemahan saya ini saya bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan kekuatan Tuhan. Tapi berhenti bukan karena bosan atau putus asa kan? 7 tahun Pak. Makanya bosan atau putus asa enggak kan ya? Saya malu. Bener-bener, saya malu sama Tuhan. Jadi selama 7 tahun itu saya juga sebenarnya malu. Saya sudah ngajarin banyak orang untuk jangan jadi peminta-minta. Tapi saya juga pakai Matius 7 ayat 7, mintalah maka diberi. Nah, tapi secara hati nurani Pak, selama beberapa tahun tuh sebenarnya saya udah malu. Tapi saya pengen cepat sembuh. Nah inilah ini yang namanya belajar dari sebuah ketidakdewasaan ya. Jadi semua orang perlu belajar di tahap-tahap tertentu kan Pak. Nah akhirnya saya berhenti di tahun ke-7. Nah, seperti kayak kemarin saya COVID juga, saya berdoa, tapi saya udah nggak berdoa sampai saya sembuh gitu loh. Saya berdoa di hari 1, 2, 3 ketika benar-benar ngerasain badan remuk semua gitu ya, nggak bisa bernafas sudahkan. Saya doanya bukan minta kesembuhan saja, tapi saya memperkatakan itu lagi, pedang roh saya keluarkan gitu. Selama Tuhan ingin saya hidup dan saya belum selesai dengan semua pekerjaan saya akan tetap hidup. Jadi saya menciptakan. Saya menciptakan itu. Nah, saya mendoakan itu cuma 5 hari pertama. Setelah itu selebihnya saya membangkitkan iman saya bahwa saya pasti sembuh. Nah, karena sudah punya pengalaman sebelumnya, Pak. Gitu ya. Tapi juga ada event di mana orang memang harus berdoa sampai terjawab. Kenapa? Tergantung kapasitas iman masing-masing.
kapasitas iman masing-masing. Saya menemukan beberapa orang yang dia bilang begini, ibu doain buat saya kan di bulan Juni nih, Tuhan akan begini. Saya yang doain aja lupa ya Pak ya. Dia nanya saya di bulan Mei. Nah ini kan belum ke Juni sih. Kok gak sabaran sih? Salah satu tipe orang yang seperti ini, dia harus berdoa sampai selesai. Iya. Karena di tengah jalan aja dia udah ragu. Iya, bisa goyang juga gitu. ini ya. Jadi sebenarnya bukan masalah hal itu dia doakan sampai terjadi. Sebenarnya ketika dia berdoa, yang Tuhan inginkan adalah kekuatan imannya itu muncul di situ. Nah, tapi di tengah jalan aja dia udah nanya, ini udah mau deket Juni loh Bu. Saya akhirnya jawab apa? Justru seperti ini kamu tidak akan lihat jawaban doa itu terjadi. Saya nggak mau, nanti tunggu bulan Juni. Saya bilang, karena Tuhan tidak menjawab apa yang saya doakan sebenarnya. Tuhan menjawab imanmu. Nah, saya harus realita lah Pak. Firman berkata begitu kok. Hamba Tuhan ini kan cuma perantara menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan juga urusannya sama kamu, gitu. Iya. Nah ini soal perkataan Mei Juni. Nah ini ayat 19 dan juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah ini loh rahasia Injil. Maksudnya ada saatnya ya. Misalnya dalam pelayanan pelepasan atau ketika ibu mendoakan seseorang ada yang jelek-jelek gitu, ya ini memang harus diperkatakan, punya keberanian untuk mengatakan itu ya. Memperkatakan dengan keberanian, tapi bukan berarti bersuara keras loh ya. Karena Tuhan juga tidak inginkan kita mempermalukan sesama di depan banyak orang ya. Itu juga nggak benar, karena ketika kita lihat di Injil, Tuhan ajarkan kalau lihat saudaramu salah, ayo kita ngobrol 4 mata. Berarti kan hanya berdua orang lain. Sampai dia udah bebal, baru 6 mata. Nah kalau sampai 8 mata nggak mau, baru diperhadapkan ke penatua-penatua, ya kan? Nah biasanya kita kan pakai mic nih Pak. Ya, saya udah mulai belajar gitu, karena ya ayat-ayat itu ngajarin saya gitu ya. Jadi misal Tuhan udah ngomong, nih kamu hari ini gini karena kamu ada selingkuhan gitu ya. Saya nggak mungkin loh Tuhan berkata kalau lepaskan selingkuhanmu gitu. Semua mata akan ngelihat dia tuh Pak. Betul. Nah, jadi sebenarnya berani secara pribadi menyampaikan kepada orang yang harus mendengar rahasia ini. Dan dia mau bertobat apa enggak gitu. Tapi bukan berarti dengan keberanian itu kita suara keras sampai sak gereja ngerti semua gitu ya. Itu mempermalukan malahan itu. Dan juga pernah salah nggak? Nah ini kan memperkatakan dengan benar. Maksudnya misalnya ya ibu kan sering ya dalam pelayanan terus bernubuat dan ternyata salah gitu. Gimana? Sejauh ini saya belum pernah dengar saya salah beberapa orang. Karena saya juga belajar. Nah kembali kadang kita belajar jangan selalu ingin melakukan apa yang orang inginkan sebagai hamba Tuhan. Nah, saya udah ngerasain setiap kali mendoakan seseorang kira-kira udah 10 baris ke belakang, itu udah kepekaan tuh mulai kurang. Dan kadang beberapa orang yang minta didoakan, mereka tuh cuma jadi kebiasaan. Jadi sekalipun saya berusaha untuk Tuhan saya harus apa nih, dan saya nggak pernah doain asal gitu. Sampai suami saya bilang gini, kalau yang ngantri 50 kamu cuma doa gini aja, Tuhan berkati selesai gitu. Sampai 1 jam setengah kamu belani gitu ya, sampai buka sepatu karena capek Pak ya. Saya tumbangin satu sampai bener-bener saya doain gitu. Tapi kadang ada yang reaksinya cuman diem dan tidak ada reaksi, tidak ada amin apa. Kita akan berhenti loh Pak di situ, nggak ada respon dari sana kan. Saya nggak mau perpanjang, saya doa umum. Tuhan memberkati engkau kesehatanmu, dan saya gitu aja. Nah kalau salah saya pernah 1 kali saya udah pernah ngomong juga di Cermin Valentina. Itu benar-benar di kondisi saya udah capek sekali ya Pak ya, sangat capek. Tapi saya udah ngomong ke mereka ketika saya datang mau khotbah, saya tahu karena memang di situ kita biasa mendoakan beberapa orang. Nah saya ngomong, saya baru tiba tadi pagi dari Singapura, jadi saya di situ 3-4 hari agak drop saya gitu. Hari ini saya nggak doain ya, habis khotbah pulang kan sudah bisa doa sendiri-sendiri. Nah ternyata ada satu keluarga lagi urgent gitu, anaknya lagi opnam udah kira-kira seminggu gitu, dan saya kenal baik keluarga ini. Nah si oma datang ke saya, ayolah Valen, tolong doain nih anakku yang perempuan,
lu kan ngerti dia masuk rumah sakit. Saya bilang, tante saya mau doa tapi saya ini takut salah. Dia bilang, enggak lah, kamu doa yang Tuhan taruh aja apa gitu. Ya saya doain lah Pak. Saya doain, tiba-tiba muncul angka 3. Nah angka 3 nih apa nih? Nggak ada hari, nggak ada minggu. Saya ceplos aja dah, tiba-tiba kayak dimunculkan minggu di pikiran saya. Nah ini karena capek, akal budi kita bisa ikut kan Pak. Nah saya bilang 3 minggu dari hari ini mujizat terjadi gitu. Ternyata 3 hari dipanggil Tuhan. Dianya meninggal 3 hari gitu ya. Nah dia meninggal 3 hari, saya ditelepon di WA sama ponaannya. Ponaan bilang begini, Ai terima kasih ya, sudah didoakan, Aiku udah dibawa pulang sama bapak persis 3 hari. Saya yang kaget, saya terintimidasi Pak. Saya seperti di Uber tuh sama setan. Lu salah lu jadi batu sandungan gitu. Saya masuk kamar doa, saya minta ampun sama Tuhan. Saya juga nggak mau pembenaran diri dan merasa, kan gue kan sudah bilang saya nggak mau doain gitu. Terkadang kita melayani yang sering diajar kerendahan hati sih Pak ya. Saya masuk kamar doa, saya minta ampun sama Tuhan, saya nangis-nangis. Udah saya bilang, Tuhan salah doa saya, tapi Tuhan saya percaya Kau buat saya nggak boleh jadi batu sandungan. Satu saat saya akan minta maaf, saya gitu. Lah kok minggu depan saya ini khotbah di satu gereja doa malam, keluarga ini hadir di situ, memang jemaat di situ. Saya juga nggak gimana ngelihat mereka. Akhirnya saya minta maaf dari mimbar, tapi saya tidak menyebut nama apa. Saya seperti ini kesaksiannya. Saya minta maaf secara pribadi kalau mungkin ada keluarga yang hadir gitu, karena saya udah salah berdoa. Tuhan itu baik loh, bisa dilewatkan sepertinya dari telinga mereka gitu ya. Udah pulang kita di pintu, hamba Tuhan nyalamin, ini dari tantenya, maminya, apa semua salamin saya gini, terima kasih loh Bu Valen, kok pas doanya 3 hari. Mereka konfirmasi ke saya semua 3 hari. Nah sejak itu saya tahu Tuhan ngampuni saya dan Tuhan bisa balikkan pendengaran mereka. Berarti iblis sudah nggak bisa mendakwa saya. Iya. Ini makanya ya, gunakan selalu senjata Allah ya. Perlengkapan selengkapnya ya. Kadang-kadang kita nggak lengkap sih senjatanya ya soalnya ya. Oke, ini menarik sekali obrolan berdasarkan pengalaman-pengalaman Bu Valen. Semoga menjadi berkat buat Anda ya ketika kita dihadapkan dengan satu persoalan yang memang ada satu sisi di mana kita mesti perang secara kerohanian gitu ya. Perang dalam roh. Karena kita memang bukan melawan ya, bukan melawan suamimu, bukan melawan istrimu ya kan. Ada roh-roh yang lain yang memang harus diperangi gitu ya, termasuk karakter pribadi diri kita mesti introspeksi juga kan ya. Ya kan sebelum kita melakukan peperangan itu kan ya kita introspeksi, sudahkah kita menghidupi kebenaran itu. Oke, thank you banget Bu Valen. Sungguh memberkati. God bless you. God bless you Pak. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.